Air mata mengalir deras di pipi Anya saat ia membuka pintu rumah orang tuanya di pinggiran Jakarta, hanya untuk menemukan Sari, kekasih rahasianya, sedang berlutut di depan ayahnya dengan surat pernikahan palsu di tangan. "Maafkan kami, Pak. Kami saling mencintai," kata Sari dengan suara gemetar, tapi ayah Anya langsung melempar surat itu ke lantai, wajahnya memerah karena marah. Dalam sekejap, dunia Anya runtuh, ia yang selama ini menyembunyikan hubungannya dari keluarga konseratinya kini harus menghadapi badai yang tak terduga, di mana pengakuan Sari justru menjadi pisau yang menusuk hatinya sendiri. Anya berdiri membeku di ambang pintu, tas kerjanya jatuh ke lantai dengan suara pelan. Ruang tamu yang biasanya tenang kini penuh ketegangan. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri yang taat beragama, menatap Sari dengan mata membara. "Kalian berdua. Ini dosa besar. Apa yang kau lakukan di sini, anak muda?" bentaknya. Ibu Anya, yang duduk di soa dengan al-Quran di pangkuan, hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan, air mata mulai mengalir. Sari, dengan rambut pendeknya yang acak-acakan, bangkit berdiri dan menatap Anya. "Anya, aku nggak tahan lagi sembunyi-sembunyi. Kita harus jujur," katanya, tapi Anya merasa seperti dikhianati. Mengapa Sari datang tanpa memberitahu? Ini bukan rencana mereka. Mereka sepakat untuk menunggu waktu yang tepat, tapi sekarang semuanya hancur. Malam itu, Anya mengusir Sari keluar rumah. "Pergi. Kau sudah merusak segalanya," teriaknya di depan pintu, suaranya pecah. Sari pergi dengan mata basah, meninggalkan Anya sendirian menghadapi amarah keluarga. Ayahnya mengunci pintu dan memerintahkan Anya duduk. "Ceritakan semuanya, Anya. Sejak kapan ini terjadi?" tanyanya dengan nada dingin. Anya, yang berusia 25 tahun dan bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta, selama ini hidup dalam dua dunia. Di kantor, ia bebas bertemu Sari, seorang desainer grafis berusia 28 tahun yang ia kenal 2 tahun lalu di sebuah kaya seni di Kemang. Hubungan mereka tumbuh dari persahabatan menjadi cinta yang dalam, tapi di rumah, Anya adalah anak perempuan yang patuh, yang diharapkan menikah dengan pria baik-baik dari keluarga muslim taat seperti mereka. Anya menceritakan semuanya dengan terisak-isak, mulai dari pertemuan pertama mereka hingga janji-janji rahasia di malam hari. Ayahnya mendengarkan dengan wajah tegang, sesekali menggelengkan kepala. "Ini pengaruh kota besar, Anya. Jakarta merusakmu. Kau harus berhenti sekarang juga. Besok kita ke masjid, minta petunjuk dari Ustadz," katanya tegas. Ibu Anya hanya bisa memeluknya, tapi Anya tahu ini baru permulaan. Malam itu ia tak bisa tidur, memikirkan Sari yang mungkin sedang sendirian di apartemen kecilnya di Tebet. Apakah Sari benar-benar mencintainya, atau ini hanya impulsi? Anya merasa marah, tapi juga rindu. Pagi harinya, pesan dari Sari masuk, "Makan aku, sayang. Aku pikir ini cara terbaik." Anya menghapus pesan itu, tapi hatinya sakit. Di kantor, Anya mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi pikirannya melayang. Rekan kerjanya, Rina, seorang wanita berusia 30 tahun yang ramah, menyadari ada yang salah. "Kamu kenapa, Ani? Kelihatan capek banget," tanyanya saat makan siang. Anya ragu, tapi akhirnya curhat sedikit. "Masalah keluarga, Rin." Rina mengangguk simpatik. "Keluarga emang kadang bikin stres. Aku dulu juga gitu pas pacaran sama cowok yang beda agama." Tapi Anya tak bisa bilang yang sebenarnya. Di Indonesia, di mana masyarakat masih kuat dengan norma tradisional, hubungan sesama jenis seperti miliknya sering dianggap tabu. Apalagi di keluarganya yang konservatif, di mana pernikahan diatur dan anak perempuan diharapkan menjadi istri dan ibu. Sore itu, Anya memutuskan bertemu Sari di kafé biasa mereka.
Sari datang dengan wajah pucat, mata bengkak. Aku nggak bisa terus bohong, Ani. Setiap hari aku takut kehilanganmu karena rahasia ini, katanya sambil memegang tangan Anya di bawah meja. Anya menarik tangannya. Tapi kau malah bikin semuanya lebih buruk. Ayahku marah besar, dia mau aku ke psikolog atau apa gitu. Sari terkejut. Ma, aku pikir kalau aku datang sendiri, mereka akan lihat aku serius. Debat mereka memanas, suara mereka naik meski berusaha pelan. Anya merasa terpojok, di satu sisi, ia mencintai Sari, tapi di sisi lain, ia takut kehilangan keluarga. Akhirnya, Anya bilang kita butuh waktu. Jangan hubungi aku dulu. Sari pergi dengan hati hancur, meninggalkan Anya sendirian dengan kopi dinginnya. Keesokan harinya, ayah Anya mengajaknya ke masjid di dekat rumah. Ustadz yang mereka temui, seorang pria paruh baya yang bijak, mendengarkan cerita ayahnya. Ini ujian, nak. Kau harus kembali ke jalan yang benar, katanya pada Anya. Anya diam, tapi dalam hati ia memberontak. Apakah cinta ini salah? Mengapa masyarakat menilai begitu? Pulang dari sana, Anya mendapat telepon dari kakaknya, Budi, yang tinggal di Bandung. Ani, ayah cerita semuanya. Kau gila ya? Ini bisa bikin malu keluarga, bentaknya. Anya menangis di kamar, merasa sendirian. Tapi malam itu ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia browsing di ponselnya tentang komunitas LGBT di Indonesia, menemukan cerita-cerita orang yang berjuang melawan stigma. Itu memberinya sedikit harapan, tapi juga ketakutan. Beberapa hari kemudian, Sari menghubungi lagi, memohon maaf. Mereka bertemu diam-diam di taman kota. Aku nggak bisa tanpa kamu, Ani, kata Sari sambil memeluknya. Anya meleleh, tapi ia tahu ini berisiko. Saat itulah, seorang teman lama Sari, Dina, muncul tiba-tiba. Dina yang tahu rahasia mereka, tersenyum sinis. Wah, kalian berdua lagi ya? Hati-hati, loh. Anya curiga, tapi Sari bilang Dina bisa dipercaya. Tapi malam itu, foto mereka berpelukan beredar di grup keluarga Anya. Siapa yang mengirim? Anya panik, ayahnya memanggilnya lagi. Ini dari mana? Kau masih ketemu dia, teriaknya. Anya menyangkal, tapi hatinya curiga pada Dina. Pengkhianatan ini membuatnya semakin terisolasi. Konflik semakin memuncak saat ayah Anya mengancam untuk memutuskan hubungan jika Anya tak berubah. Pilih, Anya, keluarga atau dosa itu, katanya. Anya terjebak, harus memutuskan. Ia bertemu Sari lagi, tapi kali ini dengan hati yang berat. Kita harus putus, Sar. Aku nggak kuat, katanya. Sari menangis, tapi Anya pergi, meninggalkan Sari sendirian di taman. Tapi di dalam mobil, Anya menangis, menyadari bahwa ia baru saja membayar harga mahal untuk kepatuhan. Apakah ini benar? Hatanya bertanya. Beberapa minggu setelah putus, Anya mencoba menjalani hidup normal. Ia fokus pada pekerjaan, menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga. Ayahnya tampak puas, sering mengajaknya ke pengajian. Kau sudah kembali, nak. Ini yang terbaik, katanya sambil menepuk bahunya. Tapi di dalam, Anya merasa hampa. Malam-malamnya diisi mimpi tentang Sari, tentang tawa mereka di kai, tentang pelukan hangat di apartemen kecil. Ia menghapus semua foto Sari dari ponselnya, tapi kenangan tak bisa dihapus begitu saja. Di kantor, Rina semakin dekat, menjadi teman curhat. Aku dulu pernah patah hati parah, Ani. Butuh waktu, katanya. Anya tersenyum pahit, tak bisa bilang bahwa patah hatinya karena seorang wanita. Sementara itu, Sari berjuang sendirian. Sebagai desainer relance, ia bekerja dari rumah, tapi inspirasinya hilang.
Ia sering menatap Otto Anya di dinding, merasa bersalah atas pengakuannya yang impulsi. Aku bodoh, kenapa nggak sabar, gumamnya. Teman-temannya, termasuk Dina, mencoba menghibur. Dina, yang berusia 27 tahun dan bekerja sebagai marketer, sering datang. Lo harus moe on, Sar. Anya itu lemah, gak berani lawan keluarganya, katanya. Sari curiga, tapi Dina meyakinkan bahwa Otto itu bocor karena kesalahan. Mungkin ada yang lihat dan kirim, bohong Dina. Sebenarnya, Dina yang mengirim Otto itu ke keluarga Anya, karena ia diam-diam mencintai Sari sejak lama dan ingin memisahkan mereka. Suatu hari, Anya mendapat undangan pernikahan dari sepupunya di Surabaya. Keluarga besar berkumpul, dan di sana, ayahnya memperkenalkan seorang pria bernama Rea, anak teman bisnisnya. Rea berusia 30 tahun, tampan dan sukses sebagai pengusaha. Rea ini bagus, Any. Cocok buatmu, bisik ayahnya. Anya tersenyum paksa, tapi hatinya menolak. Malam itu, di pesta, ia minum terlalu banyak dan akhirnya curhat pada sepupunya, Lia. Aku nggak suka cowok, Li. Aku suka perempuan, katanya pelan. Lia terkejut, tapi memeluknya. Aku dukung kamu, Ani. Tapi hati-hati, keluarga kita konservatif. Itu pertama kalinya Anya mengakui pada orang lain selain Sari, dan itu memberinya keberanian kecil. Kembali ke Jakarta, Anya mulai mencari komunitas online. Ia bergabung dengan grup rahasia di media sosial, membaca cerita orang-orang yang keluar dari lemari dan menghadapi konsekuensi. Salah satu cerita tentang seorang wanita yang kehilangan keluarga tapi menemukan kebahagiaan membuatnya berpikir. Apakah ia siap membayar harga itu? Sementara itu, Sari bertemu Dina lebih sering. Dina mulai mengungkapkan perasaannya. Aku selalu suka kamu, Sar. Anya nggak pantas buatmu, katanya suatu malam di bar. Sari terkejut, menolak. Aku masih cinta Anya. Tapi Dina tak menyerah, bahkan mencium Sari paksa. Sari mendorongnya pergi, marah. Kau yang kirim Otto itu, ya, tuduhnya. Dina mengaku, iya, karena aku sayang kamu. Sari memutuskan pertemanan, merasa dikhianati lagi. Pengkhianatan Dina membuat Sari semakin ingin kembali ke Anya. Ia mengirim pesan, Ani, kita perlu bicara. Ada yang harus kamu tahu. Anya ragu, tapi setuju bertemu di sebuah pantai di pinggiran Jakarta. Di sana, di bawah matahari terbenam, Sari menceritakan semuanya tentang Dina. Dia yang bocorin Otto kita. Aku bodoh percaya dia. Anya terkejut, tapi juga marah. Kenapa kau punya teman seperti itu? Debat mereka kembali memanas, tapi kali ini berakhir dengan pelukan. Aku masih cinta kamu, Sar, kata Anya. Mereka memutuskan untuk mencoba lagi, tapi lebih hati-hati. Tapi saat pulang, Anya melihat ayahnya menunggu di rumah. Kau kemana? Jangan bohong lagi, bentaknya. Ternyata ia memasang pelacak di mobil Anya. Konfrontasi itu hebat. Ayah Anya mengusirnya dari rumah. Pergi kalau kau mau hidup seperti itu. Jangan bawa malu keluarga. Anya pergi dengan tas kecil, menuju apartemen Sari. Sari menyambutnya dengan pelukan, tapi Anya tahu ini baru awal perjuangan. Mereka hidup bersama, tapi tekanan datang dari mana-mana. Di kantor, rumor mulai beredar setelah seorang rekan melihat mereka bersama. Bos Anya, seorang pria konservatif, memanggilnya. Anya, aku dengar rumor. Ini bisa pengaruh karirmu. Anya menyangkal, tapi hatinya gelisah. Sari juga kehilangan klien karena Dina menyebarkan gosip di komunitas desainer. Beberapa bulan kemudian, Anya hamil. Tunggu, tidak, itu tak mungkin. Mereka memutuskan untuk pindah ke Bali, mencari kehidupan baru.
Di sana komunitas lebih terbuka, tapi keluarga Anya tak pernah hubungi lagi. Ibu Anya diam-diam kirim pesan, "Aku rindu kamu, nak." Tapi ayah marah. Anya menangis, merasa kehilangan. Sari menghibur, "Kita punya satu sama lain." Tapi di Bali, mereka bertemu tantangan baru. Seorang aktivis mengajak mereka bergabung dalam kampanye, tapi Sari ragu. "Ini berbahaya, Anyi. Di Indonesia, undang-undang bisa menjebak kita." Anya setuju, tapi hatinya ingin berjuang. Suatu hari, berita tentang penggerebekan komunitas di Jakarta membuat mereka takut. "Kita harus hati-hati," kata Sari. Tapi Anya mulai berubah. Ia ikut seminar online tentang hak asasi, merasa terpanggil. "Kita nggak bisa sembunyi selamanya, Sar." Konflik internal muncul lagi. Sari ingin hidup tenang, Anya ingin berubah. Akhirnya, Anya memutuskan untuk menulis surat pada keluarganya, menceritakan perasaannya. "Aku lahir begini, Pak. Ini bukan pilihan." Surat itu dikirim, tapi tak ada balasan. Hidup di Bali membawa angin segar bagi Anya dan Sari, tapi bayangan masa lalu masih menghantui. Mereka tinggal di sebuah ila kecil di Ubud, dikelilingi sawah dan seni. Sari mendapat pekerjaan di galeri seni, Anya bekerja remote sebagai konsultan keuangan. "Ini seperti mimpi, Sar," kata Anya suatu pagi sambil minum kopi di teras. Sari tersenyum, tapi matanya gelisah. "Ya, tapi aku khawatir keluargamu." Anya menggeleng. "Mereka harus terima aku apa adanya." Tapi dalam hati, ia merindukan ibunya, yang dulu selalu masak nasi goreng awritnya. Suatu hari, pesan dari Budi, kakaknya, datang, "Ani, ayah sakit. Kembalilah." Anya panik, langsung beli tiket ke Jakarta. Sari ingin ikut, tapi Anya menolak. "Ini urusan keluarga. Kau tunggu di sini." Di rumah sakit, ayahnya terbaring lemah karena serangan jantung. Ibu memeluk Anya erat. "Terima kasih datang, nak." Ayahnya membuka mata, menatap Anya. "Kau kembali?" tanyanya lemah. Anya mengangguk, tapi tak bilang tentang Sari. Malam itu, Budi bicara serius. "Ani, ayah sakit karena stres gara-gara kamu. Kau harus berubah." Anya marah. "Ini bukan salahku. Aku lahir begini." Debat mereka memanas, tapi Anya tetap tinggal untuk merawat ayah. Selama seminggu, Anya berada di sisi ayahnya. Ayah mulai bicara lebih lembut. "Aku takut kehilanganmu, Ani. Di masyarakat kita, ini sulit." Anya curhat, "Pak, aku bahagia dengan Sari. Mengapa tak bisa diterima?" Ayah diam, tapi matanya menunjukkan konflik. Pulang ke Bali, Anya cerita pada Sari. Ayah mulai melunak. Sari senang, tapi curiga. "Jangan terlalu harap." Tapi Anya optimis, mulai rencana untuk ajak Sari bertemu keluarga. Tapi takdir berkata lain. Dina yang masih dendam menghubungi Budi dan kirim bukti-bukti lama. Budi marah, konfrontasi Anya lagi. "Kau masih dengan perempuan itu?" Ayah tahu, dia kambuh lagi. Anya syok, ayahnya masuk ICU. Di rumah sakit, ayah menatap Anya dengan kecewa. "Pergi, Anya. Kau bikin aku sakit." Anya menangis, pergi kembali ke Bali dengan hati hancur. Sari menghibur, "Ini bukan salahmu." Tapi Anya merasa bersalah, mulai menjauh dari Sari. "Mungkin kita salah, Sar. Aku bikin orang tuaku menderita." Konflik internal Anya memuncak. Ia mulai pergi ke terapi online, bicara dengan psikolog Triendli. "Anda harus terima diri sendiri dulu," kata psikolog. Anya berusaha, tapi tekanan sosial di Bali juga ada. Tetangga mulai gosip setelah melihat mereka berdua.
Suatu malam, sekelompok pemuda mabuk melempar batu ke ila mereka, berteriak lesbi keluar. Sari takut, ingin pindah. Anya marah, kita harus lawan. Mereka lapor polisi, tapi polisi acuh. Ini urusan pribadi, kata mereka. Itu membuat Anya semakin determinasi untuk berjuang. Anya bergabung dengan organisasi hak di Bali, ikut demo kecil. Sari khawatir, ini bahaya Anyi. Ingat kasus di Jakarta. Tapi Anya tak mundur. Kalau kita diam, gak ada perubahan. Konflik mereka semakin dalam. Sari merasa Anya berubah menjadi aktis yang nekat. Suatu hari, Anya diundang bicara di acara komunitas. Ia cerita pengalamannya mendapat aplaus. Tapi ide itu viral sampai ke keluarganya. Budi telepon, kau gila. Ini malu besar. Ayahnya yang mulai pulih, marah lagi. Sari merasa terabaikan. Kamu lebih pilih perjuangan daripada kita, tanyanya. Anya menyangkal, tapi mereka bertengkar hebat. Sari pergi ke bar, minum terlalu banyak, dan bertemu Dina yang kebetulan di Bali. Dina memanatkan, Sar, Anya nggak peduli kamu lagi. Sari pulang mabuk, Anya marah. Kau ketemu Dina. Debat mereka berakhir dengan Sari bilang, mungkin kita butuh break. Anya terpukul, tapi setuju. Mereka tidur terpisah malam itu. Pagi harinya, Anya mendapat kabar ayahnya stabil. Ibu telepon diam-diam, Ani, ayah baca suratmu. Dia pikir-pikir. Itu memberi harapan. Anya putuskan kembali ke Jakarta sendirian, meninggalkan Sari yang masih marah. Di Jakarta, ia bertemu ayah di rumah. Ayah bicara panjang. Aku baca Al-Quran lagi, Ani. Mungkin aku salah menilai. Tapi ia tambah, tapi masyarakat nggak siap. Kau harus pilih. Anya menangis, aku pilih cinta, Pak. Ayah diam, lalu peluknya. Aku nggak mau kehilanganmu. Pulang ke Bali, Anya temukan Sari packing barang. Aku pergi, Ani. Kita beda isi. Anya memohon, jangan, Sar. Kita bisa atasi. Tapi Sari pergi, meninggalkan Anya sendirian. Hati Anya hancur, merasa semua pengorbanan sia-sia. Sendirian di Ila, Anya merenung. Ia kehilangan Sari, keluarga masih ragu, dan karir terganggu. Tapi pengalaman itu membuatnya lebih kuat. Ia fokus pada aktivisme, menulis artikel tentang pengalaman di Indonesia untuk blog anonim. Tulisannya mendapat respon positif, banyak yang curhat mirip. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Maya di acara komunitas. Maya berusia 20 genep tahun, cerita pengalamannya mirip. Aku juga ditinggal keluarga, katanya. Mereka menjadi teman, tapi Anya masih rindu Sari. Sari kembali ke Jakarta, tinggal di apartemen lama. Ia bekerja keras, tapi sering menangis malam hari. Dina mencoba dekati lagi, tapi Sari tolak. Kau racun, Din. Sari mulai introspeksi, menyadari bahwa ia terlalu pasi. Ia baca buku tentang hak asasi, terinspirasi Anya. Suatu hari, ia lihat ide Anya di media sosial, bicara tentang perjuangan. Sari bangga, tapi sedih. Ia kirim pesan, aku bangga padamu. Anya balas, terima kasih. Aku rindu kamu. Mereka mulai chat lagi pelan-pelan. Anya cerita tentang ayahnya yang mulai terbuka. Dia tanya tentang kamu. Sari terkejut. Beneran? Mereka putuskan bertemu di Jakarta. Di Kai Lama mereka bicara berjam-jam. Aku salah, Ani. Aku takut, makanya mundur. Anya makan, aku juga nekat terlalu. Mereka peluk, memutuskan kembali bersama, tapi dengan rencana matang. Tapi tantangan baru muncul.
Ayah Anya setuju bertemu Sari, tapi dengan syarat, jangan publikasikan. Pertemuan itu tegang. Ayah menatap Sari dingin. Kau bikin anakku menderita. Sari jawab, saya cinta Anya, Pak. Saya siap bertanggung jawab. Ayah diam, lalu bilang, lihat dulu. Ibu lebih ramah, memasak untuk mereka. Perlahan, keluarga mulai terima, meski tak sempurna. Di sisi lain, Dina tak berhenti. Ia sebarkan rumor di komunitas, membuat Sari kehilangan pekerjaan. Sari marah, konfrontasi Dina. Kenapa kau begini? Dina jawab, karena aku cinta kamu. Sari lapor polisi atas pelecehan, Dina ditangkap. Itu menjadi pelajaran bagi Sari tentang memilih teman. Anya dan Sari pindah kembali ke Jakarta, tinggal bersama. Mereka ikut konseling pasangan, belajar komunikasi. Anya promosi di kantor setelah bosnya berubah pikiran. Kau pekerja keras, Anyi. Sari buka studio sendiri, sukses. Tapi masyarakat masih menilai. Di jalan, mereka dapat tatapan aneh, tapi mereka pegang tangan lebih erat. Suatu hari, undangan dari organisasi internasional datang untuk Anya bicara di konferensi HAKUT di Singapura. Sari dukung, pergi, sayang. Di sana, Anya cerita pengalamannya mendapat standing ovation. Pulang, ia lebih percaya diri. Kita bisa ubah dunia, Sar. Tapi klimaks datang saat ayah Anya jatuh sakit lagi. Di rumah sakit, ia bilang pada Anya, aku terima Sari. Maafkan aku. Anya menangis bahagia. Ayah pulih, dan keluarga besar mulai terbuka. Budi minta maaf, aku salah, Anyi. Hidup mereka stabil, tapi Anya tahu perjuangan tak berakhir. Mereka adopsi anjing, simbol keluarga kecil mereka. Di malam hari, mereka bicara mimpi, mungkin suatu hari, pernikahan kita legal di Indonesia. Tahun berganti, Anya dan Sari semakin kuat. Mereka jadi panutan di komunitas, bantu orang lain yang struggle. Tapi tantangan baru muncul saat pemerintah bahas undang-undang anti-LGBT. Anya ikut petisi, Sari dukung dari belakang. Kita harus bersuara, kata Anya. Sari setuju, meski takut. Mereka ikut demo damai di Jakarta, pegang poster cinta bukan dosa. Media liput, wajah mereka muncul di berita. Keluarga Anya khawatir, hati-hati, nak. Tapi ayah bilang, aku dukung kamu. Suatu hari, ancaman datang. Pesan anonim, hentikan atau kau menyesal. Sari panik, ingin mundur. Anya tegas, kita nggak bisa takut selamanya. Mereka tingkatkan keamanan, lapor polisi. Ternyata pelaku adalah kenalan Dina yang dendam. Polisi tangkap, kasus selesai. Itu membuat mereka lebih hati-hati, tapi tak mundur. Di akhir cerita, Anya dan Sari duduk di pantai Bali, tempat mereka dulu bertengkar. Kita sudah jauh, Sar, kata Anya. Sari peluknya, ya, dan kita bayar mahal. Mereka ingat semua, pengkhianatan, kehilangan, tapi juga cinta yang bertahan. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu berakhir dengan pengorbanan yang tak adil, atau apakah masyarakat yang harus berubah untuk menerima keberagaman?